Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Terdistribusi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses sistem terdistribusi. Pemrosesan dalam sistem terdistribusi yaitu 3 proses. Yang pertama adalah thread, yang kedua adalah client server, yang ketiga adalah AG. Baik, untuk lebih jelasnya, saya kasih ke pemateri pertama. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi yang pertama ini sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini dia itu sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang terhubung melalui jaringan komputer dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas secara terdistribusi. Oke, untuk setiap node dalam sistem terdistribusi ini memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas secara independen dan mengirimkan data atau informasi ke node lain melalui jaringannya. Oke, untuk sistem terdistribusi ini digunakan untuk memproses tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan memproses yang besar dan mengelola data secara terdistribusi, serta meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem. Contohnya itu dari sistem terdistribusi adalah grid computing atau cloud computing dan cluster computing. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilakan saya untuk membacakan materi. Materi saya di sini yaitu tentang thread dan multi-thread serta keuntungan dari thread. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Raihan Delendi dengan NIM S1S1200090. Yang pertama, pengertian dari thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses yang hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Yang sedangkan multi-thread adalah kemampuan sebuah program untuk menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Itu adalah pengertian dari thread. Selanjutnya ada keuntungan dari thread. Keuntungan dari thread itu sendiri dari proses yang multi-threading, yaitu pertama ada responsi, yang kedua ada berbagi sumber daya, yang ketiga ada ekonomi, dan keempat ada utilisasi arsitektur. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu keuntungan dari thread itu sendiri. Yang pertama ada responsi. Responsi ialah membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang, karena itu dapat meningkatkan respons pada pengguna. Sebagai contohnya, dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image atau gambar. Yang kedua, ada berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya itu sendiri adalah berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam kondisi memori yang sama. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi ialah sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dari sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka
akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch trade atau pertukaran trade. Akan susah apabila untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan trade dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan trade. Pada Solaris, pembuatan proses akan lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan trade. Dan konteks switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switch trade. Yang terakhir dari keuntungan trade yaitu utilisasi arsitektur, yaitu keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal ataupun CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Satu satuan waktu ini yang dimaksud ialah satu satuan waktu pada CPU biasa disebut time slash atau quantum. Baik, itu penjelasan dari keuntungan trade. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi multithreading. Implementasi multithreading dapat kita lihat sendiri di sini, ada 3, yaitu dalam implementasinya multithreading menggunakan beberapa model sebagai berikut. Jadi 3 poin ini adalah model dari implementasi multithreading. Yang pertama ada many to one model, yang kedua ada one to one model, dan yang ketiga ada many to many model. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 model ini. Yang pertama many to one model. Many to one model di sini yang dimaksud ialah memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space, oleh karena itu ia efisien, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Selain itu, karena hanya satu thread yang bisa mengakses thread pada satu waktu, maka multiple thread tidak bisa berjalan secara paralel dan multiprosesor. User level thread yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung kernel thread menggunakan many to one model. Selanjutnya ada one to one model. One to one model di sini ialah memetakan setiap user thread yang kernel thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan many to one model. Keuntungannya lama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya, model ini adalah setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread. Karena pembuatan thread bisa menurunkan performa dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini membatasi jumlah thread yang dibatasi oleh sistem. Contoh dari one to one model ini ialah sistem operasi yang mendukung one to one model seperti Windows NT dan OS 2. Selanjutnya dan yang terakhir adalah man to many model. Man to many model yang dimaksud di sini adalah multiplex banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread bisa dispesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many to one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurrensi tidak dapat diperoleh karena hanya
Satu thread yang bisa dijadwal oleh kernel pada satu waktu. One-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi. Dalam beberapa hal, developer hanya bisa membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Many-to-many model tidak menderita kelemahan dari dua model di atas. Jadi, developer bisa membuat user thread sebanyak yang ia perlukan, dan kernel thread yang bersangkutan bisa berjalan secara paralel secara paralel pada multiprosesor. Dan juga ketika suatu thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread ini untuk melakukan eksekusi. Contoh dari many-to-many model ini ialah sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. Baik, itu saja penjelasan dari saya, mungkin masih banyak kurangnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Selanjutnya untuk materi client server. Menurut Gallagher dan Ramanathan pada tahun 1996, client atau server adalah klien mengirim permintaan ke server. Server menerjemahkan pesan, kemudian berusaha memenuhi permintaan. Secara umum, client server adalah arsitektur jaringan aplikasi yang memisahkan klien dari server, atau umumnya GUI. Setiap satuan perangkat lunak klien berhubungan dengan perangkat lunak server. Client server adalah arsitektur berskala di mana setiap komputer atau proses pada jaringan berperan sebagai klien atau server. Piranti lunak server pada umumnya, walaupun tidak selalu akan menjalankan komputer dengan kekuatan penuh yang secara khusus dan eksklusif menjalankan aplikasi bisnis. Sedangkan piranti lunak klien pada umumnya berjalan pada PC atau workstation biasa. Klien akan mendapatkan seluruh informasinya dan mengirimkannya kepada perangkat lunak server untuk sebuah keperluan, sebagai contoh konfigurasi file, kuota penyimpanan, program aplikasi bisnis, atau untuk membebaskan intensitas pekerjaan, komputasi, dan mengkondisikan komputer klien bebas dan siap menjalan pekerjaan lainnya. Klien yang paling populer dan digunakan secara luas saat ini adalah web browser, mana berkomunikasi dengan web server melalui internet untuk mendapatkan dan menampilkan isi halaman web. Selanjutnya, anatomi suatu program server. Peranan utama suatu program server adalah melayani klien yang berjumlah banyak yang memiliki tujuan untuk menggunakan secara bersama sumber daya yang dimiliki oleh server tersebut. Berikut ini adalah karakteristik suatu yang biasanya dimiliki oleh suatu program server. Yang pertama, menanti permintaan klien. Nah, program server menghabiskan sebagian besar waktu kerjanya secara pasif menanti permintaan klien. Biasanya permintaan ini datang dalam bentuk message atau melalui sesi komunikasi. Beberapa server menggunakan suatu sesi khusus untuk setiap klien. Server yang lainnya menggunakan session yang digunakan secara dinamis. Ada juga yang menggunakan gabungan kedua teknik ini. Untuk dapat bekerja dengan baik, server harus tetap dapat bekerja ketika terjadi permintaan yang banyak atau rush hour traffic. Kemudian yang kedua, melaksanakan banyak permintaan. Pelayanan pada saat yang bersamaan. Server harus sesegera mungkin melaksanakan pelayanan yang diminta oleh klien. Jelas ini berarti bahwa klien tak boleh bergantung pada proses server yang hanya memiliki thread tunggal. Server harus dapat secara konkuren menyediakan pelayanan dengan tetap menjaga integritas sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, melalui dan melaksanakan aktivitas pekerjaan di background. Server harus dapat menjalankan program di background, misal melakukan download record dari database utama selama waktu tidak sibuk. Inisiatif ini harus dapat dilakukan secara otomatis oleh server. Kemudian yang terakhir adalah tetap menjaga agar sistem tetap selalu bekerja. Program server biasanya tergolong mission critical application. Akan tetapi akan terjadi kerugian bila server tak bekerja melayani klien. Dengan demikian, program server dan environment-nya harus robust atau tahan terhadap gangguan.
bertambah besar. Biasanya program server membutuhkan memori dan prosesor yang besar. Environment dan dari server haruslah dapat di-upgrade dan memiliki skalabilitas yang baik. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Lanjut, agent adalah sebuah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Nah, untuk karakteristik dari agent itu ada 7. Yang pertama yaitu mandiri. Agent dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agent lain, atau oleh lingkungan, environment. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agent harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun aksi ke dalam. Dan satu hal yang penting yaitu mendukung autonomi dan masalah intelijensi dari agent. Nah, karakteristik yang kedua dari agent yaitu intelligence, reasoning, dan learning. Nah, setiap agent itu harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agent, yaitu intelijensi atau intelligence. Dalam konsep intelligence ada 3 komponen yang harus dimiliki, yaitu internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasarkan pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi apabila terdapat perubahan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu mobility dan stationary. Mobility dan stationary khusus untuk mobile agent. Nah, dia itu harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Nah, jadi pada agent ini dia itu harus memiliki mobilitas yang tinggi. Berbeda dengan stationary agent, tetapi keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agent lain. Nah, yang keempat yaitu delegation. Sesuai namanya, seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agent bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegation ini adalah suatu karakteristik utama suatu program yang disebut agent. Nah, yang kelima yaitu reactivity. Karakteristik agent yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada di dalam suatu lingkungan, environment. Lingkungan itu bisa mencakup agent lain, user, informasi dari luar, dan sebagainya. Nah, untuk yang keenam yaitu proactivity dan goal oriented. Sifat proactivity boleh dibilang adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agent tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap segala macam perubahan lingkungan, tetapi juga harus bisa mengambil inisiatif langkah apa yang bisa dipakai untuk melakukan penyelesaian masalah. Untuk itu, agent harus didesain dengan memiliki tujuan dan goals yang jelas dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya atau goal oriented. Nah, yang terakhir yaitu communication and coordination capability. Nah, agent ini harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan agent lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface, user experience, dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi ialah berbicara mengenai koordinasi dan kolaborasi dengan agent lain adalah masalah sentral dalam penelitian multi-agent system. Bagaimanapun juga, untuk bisa berkoordinasi dengan agent lain dalam menjalankan tugas perlu digunakan bahasa standar untuk berkomunikasi. Nah, bahasa standar ini bisa digunakan yaitu misalnya bahasa pemrograman dan lain-lain. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin itu saya dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.